terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ini iman percaya kami, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, ku percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhanku. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Ini yang kami imani dan kami percaya. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan. Karena itu lewat pujian ini kami nyatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada di minggu yang baru, di hari yang baru. Kami percaya berkat yang baru Tuhan sediakan. Bahkan kemurahan, anugerah, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Kembali kami merenungkan firman-Mu, Bapa berfirman buat kami. Kami siap terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini kita ada dalam morning devotion. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling.
sedang mulutnya berbusa. Yesus dalam perjalanan bersama dengan Petrus, Yakobus, Yohanes kembali kepada murid-muridnya, dan ternyata murid-muridnya itu dikerumuni oleh orang banyak. Apa yang terjadi waktu mereka melihat Yesus? Mereka datang kepada Yesus dan mereka bilang sesuatu sedang terjadi. Yesus berkata, ada apa ini? Waktu seorang anak datang kepada Yesus berkata, anakku kerasukan roh, anakku mengalami gangguan. Dan Yesus bilang apa? Bawa ke sini. Lalu Yesus membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, roh di dalamnya, roh setan, roh iblis itu melihat Yesus, dia bilang apa? Apa yang terjadi? Anak itu segera digoncang-goncangkan. Saudara, ada sesuatu terjadi. Seorang anak kerasukan setan dan mereka membawa kepada Yesus. Dan setan di dalam roh yang di dalam anak itu melihat Yesus tidak kuat, saudara, tidak tahan. Akhirnya anak itu digoncang-goncangkan, anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Sangat menyiksa anak itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Setan kalau menguasai seseorang sangat luar biasa mengikatnya. Bahkan anak ini bukan hanya hitungan bulan, saudara, bukan hanya waktu yang sebentar, tetapi ayah anak itu berkata apa? Sejak masa kecilnya, rasanya sudah sangat bertahun-tahun. Kalau dikatakan sejak masa kecilnya, berarti saat ini bukan dalam keadaan masa kecil, bukan ada di masa yang sama. Artinya anak ini sudah mulai beranjak remaja ataupun dewasa. Berarti sudah bertahun-tahun anak itu diikat oleh roh itu. Dan apa yang terjadi? Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya fisiknya, tubuhnya anak itu yang tersiksa, tetapi ternyata terkadang dimasukkan ke dalam api, dibawa ke dalam air. Sangat-sangat menderita kondisi anak itu, terikat oleh roh, kerasukan roh jahat itu. Jawab Yesus ayat 23. Ini menjadi iman kita pagi hari ini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kan tadi bapaknya bilang apa? Jika, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Yesus membalikan perkataan orang itu. Katamu jika engkau dapat. Tuhan sedang bilang, kalau saya bisa. Sangat bisa. Dikatakan apa? Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tadi pujian kita sudah katakan apa? Tiada yang mustahil bagimu. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kita pernah baca di ayat yang lain, mungkin saudara ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada kata-kata seperti itu ya. Ternyata betul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu betul. Tapi ternyata saudara, hari ini kita belajar satu hal kembali. Bukan hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil, tetapi juga bagi orang percaya itu juga bisa dilakukan. Kata Tuhan apa? Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Saya pun percaya tidak ada yang mustahil bagi saya. Asalkan apapun yang kita hadapi, apapun yang kita mau, sesuatu yang besar terjadi, mujizat terjadi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa pagi hari ini dengan iman percaya bahwa Allah kita, Allah yang sanggup mengubah kemustahilan menjadi ketidakmustahilan. Tuhan sanggup mengubah apapun. Keadaanmu kah, penyakitmu kah, mustahil disembuhkan Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, kalau kita mau alami hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil, atau mujizat, kita mau alami apa yang kita mesti lakukan, saudara. Hari ini kita mau lihat kunci melihat kemustahilan menjadi mujizat. Yang pertama, percaya penuh pada kuasa Tuhan. Tadi dikatakan apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya orang yang percaya pasti terima mujizat. Yang pertama kuncinya kalau kita mau lihat mujizat, mengubah sesuatu yang mustahil menjadi pasti atau mungkin terjadi atau bisa dilakukan oleh Tuhan. Percaya penuh pada kuasa Tuhan, percaya penuh pada kedaulatan Tuhan. Tadi orang tua itu bertanya apa?
jika engkau dapat. Yesus membalikan pertanyaan itu. Jika engkau dapat, artinya apakah engkau tidak percaya? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kunci yang pertama, kita harus percaya. Boleh sama-sama katakan, saya mau percaya. Saya mau percaya suami saya pasti dipulihkan. Saya mau percaya istri saya pasti dipulihkan. Saya mau percaya penyakit saya pasti disembuhkan. Saya mau percaya segala sesuatu yang saat ini sedang saya gumuli pasti Tuhan sanggup lakukan. Amin. Yang kedua, kunci melihat kemustahilan menjadi mujizat adalah bertindak dengan iman. Lalu mereka membawa kepadanya, mereka membawa anak itu. Kalau orang-orang itu atau orang tuanya tidak punya iman, tidak percaya, tidak bertindak, tidak membawa orang ini, anak ini kepada Yesus, tidak akan terjadi mujizat. Jadi yang kedua, kunci melihat mujizat atau kunci melihat kemustahilan menjadi kemenangan adalah bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Apapun yang Tuhan suruh kita lakukan, ayo kita lakukan dengan iman. Tuhan, aku percaya Tuhan, lewat usaha yang aku lakukan, mungkin kelihatannya mustahil aku diberkati, mustahil aku sukses, mustahil aku raih kemenangan, mustahil aku raih berkat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu kuncinya percaya. Yang kedua, bertindak dengan iman. Jangan ragu, jangan bimbang, lakukan. Tuhan, aku mau bekerja, aku mau memulai segala sesuatunya, aku mau bertindak dengan iman, karena aku percaya Tuhanku berkuasa. Yang percaya katakan haleluya. Yang ketiga, kunci melihat kemustahilan menjadi mujizat. Ini dia yang kadang-kadang orang susah untuk mengikuti. Percaya gampang, saya percaya Tuhan. Bertindak mungkin engkau bisa lakukan, tetapi ada banyak orang yang tidak kuat untuk mengikuti hal yang ketiga ini, yaitu siap mengikuti proses Tuhan. Kita udah percaya, kita sudah bertindak, kadang-kadang kita nggak siap ikuti proses Tuhan. Kita nggak siap tunggu waktunya Tuhan. Kita nggak siap ikuti apa yang Tuhan mau proses dalam hidup kita. Abraham, Sarah harus tunggu 25 tahun menantikan anak. Mustahil buat manusia dia punya anak. Sudah mati haid, sudah menopause, sudah banyak dilakukan, tidak ada hasilnya. Mustahil buat Abraham dan Sarah mendapatkan seorang anak. Ilmu kedokteran sudah memberikan hasilnya. Tidak mungkin Sarah bisa punya anak di usia seperti itu, saudara. Tetapi dia percaya, dia bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, Abraham dan Sarah lakukan, mereka siap mengikuti prosesnya Tuhan. Mereka siap ikuti waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Siap mengikuti Tuhan mau bawa kemanapun kita. Tuhan mau bawa perjalanan hidup kita melewati apapun. Siap ikuti prosesnya Tuhan. Siap tunggu waktunya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, percaya dengan iman. Hari ini apapun yang sedang kita gumuli, alami kemenangan, alami mujizat. Dan Tuhan sudah siapkan berkatnya buat saudara dan saya. Tuhan sudah siapkan mujizatnya buat saudara dan saya. Karena itu percaya dengan iman, bertindak dengan iman, percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh pada kuasa Tuhan, bertindak dengan iman, dan siap ikuti prosesnya Tuhan. Waktu kita siap ikuti prosesnya Tuhan, artinya kita juga siap menunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Saudara yang kasih Tuhan, ayo berjalan bersama Tuhan hari ini. Akhir dari kisah ini, saudara, apa yang dikatakan bahwa Tuhan cuma bilang, hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tetapi kelihatannya mustahil dia sembuh, mustahil dia hidup. Orang-orang sudah sepakat anak ini udah mati. Tetapi apa firman Tuhan? Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Mujizat terjadi. Hari ini kalau kita mau lihat mujizat, lakukan 3 hal ini, maka berkat Tuhan, mujizat, kemenangan akan kita alami. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kami orang-orang percaya, kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kami mau beriman penuh, percaya penuh pada janji Tuhan, pada kuasa Tuhan. Dan kami mau bertindak dengan iman. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, dalam pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga, keluarga kami, semuanya diberkati Tuhan. Dan yang terakhir,
dengan sabar, dengan setia. Kami mau ikut prosesnya Tuhan. Kami mau menunggu waktu Tuhan yang terbaik, dan pasti terjadi dalam setiap hal kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa sepanjang hari ini, dalam rumah tangga diberkati, dalam pekerjaan diberkati, dalam usaha diberkati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Sakit apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah terima kesembuhan. Kami siap berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.